Baiknya kita periksa dulu ya ke kelengkapan kalian. Itu buku silakan untuk HP tolong diletakkan dulu, nanti dipergunakannya pada waktu proses pembelajaran ya. Silakan letakkan dulu HP-nya. Baik. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita sebelum memulai pembelajaran silakan bintang ketua kelas berdoa teman-teman yang bisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, ibu absen dulu ya. Sepertinya kalian hadir semua ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat juga. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mungkin kalian sebelum memulai pelajaran hari ini, mungkin kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Ayo coba, kalau dapat Materi. Oh, mungkin materi ya? Oke. Sekarang kita mau ulang dulu minggu lalu, yaitu materi, mengenai materi. Coba, siapa yang bisa yang tahu apa itu materi? Coba uji, silakan uji. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Oke. Jadi materi itu adalah segala sesuatu objek atau segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu itu berarti seluruhnya objeknya itu. Seperti kita, meja, kursi, pena dan sebagainya. Itu namanya kategorinya materi karena dia memiliki syarat yaitu memiliki massa dan menempati ruang, ya. Nah, di dalam perjalanan waktu, materi itu coba kalian perhatikan sehari-hari seperti itu. Contoh pena saja. Kalau pena itu kan materi termasuk misal. Pena ini nanti kalian gunakan setiap hari. Apa yang terjadi nanti pena itu setelah kalian gunakan setiap hari? Memang perubahan nggak? Apa jadi perubahannya? Apa perubahannya? Habis dari isi pena itu tadi. Nah, jadi segala sesuatu yang namanya materi itu pasti mengalami perubahan. Contoh juga kita dulu SMK, SMP mungkin. Sekarang jadi SMK, dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Itu namanya perubahan. Nah, di sini nanti kita di bab ini kita akan mengetahui perubahan di materi, yaitu perubahan. Jadi kategori perubahan di materi tadi adalah perubahan fisika dan perubahan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian dapat menganalisis dan kalian dapat menganalisis karena kimia ini kan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dapat menganalisis, oh ini perubahan fisika dan ini perubahan kimia. Jadi kalian tepat menganalisisnya. Kemudian tujuannya yang kedua adalah kalian mampu membedakan. Jadi oh ini perubahan fisika dan ini perubahan. Kemudian nanti pada proses pembelajaran kita hari ini, Ibu nanti akan mengadakan penilaian. Penilaian pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk pengetahuan karena di awal Ibu akan melakukan pretest. Jadi bagaimana pengetahuan kalian tentang untuk pelajaran hari ini. Jadi Ibu nanti membagikan link, coba kalian lihat di HP, silakan. Kita lakukan kita terlebih dahulu ya. Saya akan mulai. Oke.
kurang ya. Lihat, ada yang nilainya masih 50, ada yang 30. Nanti kita perbaiki. Nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan post test. Hasil dari ini nanti kita lihat apakah kalian mengerti dengan pelajaran yang kita ada sekarang. Kita mulai. Nah, coba kalian lihat di situ, gambar situ. Di situ apa yang terjadi di situ? Proses apa itu? Gambar itu? Pembakaran ya. Membakar itu biasa kita lakukan sehari-hari ya. Pembakaran. Jadi apa yang dibakar? Di situ, kalau di dalam gambarnya apa yang dibakar? Kayu. Jadi dari kayu kita bakar sampai habis akan menghasilkan arang atau abu ya. Kalau mungkin kalau kertas oleh bahan yang jadi mungkin jadi abu. Kalau ini mungkin jadi arang ya. Nah, di sini berarti materi itu selalu keluar. Jadi kayu itu materi. Dia di dalam perjalanan waktu dia digunakan, kemudian dibakar, hasilnya jadi arang. Tapi dia mengalami perubahan. Nah, nanti kita memklasifikasikan apakah itu termasuk perubahan fisika, mana itu termasuk perubahan kimia. Jadi di sini nanti sekarang pembelajaran, jadi ada kegiatan pertama, kita nanti dari masalah tadi seperti itu, kemudian nanti ibu tampilkan video, kemudian kalian sebagai kerja KPD, kita akan melakukan penyelidikan, presentasi, kita melakukan refleksi. Baik, sekarang coba kalian perhatikan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi yang dipelajari di bab 2, zat dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian tentunya pernah ya merobek kertas ataupun membakar kertas. Nah, dari bocoran tersebut mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika yang memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka disebutkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Caranya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, atau meja. Mau coba yang lainnya lagi? Kalian mungkin tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan bentuk zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat mengalir menjadi air jika letakkan suhu yang lebih tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O untuk air. Selain perubahan bentuk zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melakukan sebuah zat. Contohnya ketika kita melakukan gula. Nah, hal ini karena lakukan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang berbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dibuang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat mencampainya dalam bentuk parutan, cairan, dan gas dalam benih.
secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam 2/3 bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya, karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau, serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan menurun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang turunnya saat ini, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi tentang sobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka terus dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk angka ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai kuenya patah. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara lubang magnesium dengan lautan bumi asam karbida. Nah, pada lautan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih, karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula pada magnesium klorida. Jadi dapat dilihatnya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah rambut bakteria. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya yang panas. Cahaya panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang
baru yaitu menghasil oksidan. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lain tentu kalian bisa ya mencari titik. Oke, materi cukup sekian, Bu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari pikiran mungkin kalian mendapat pencerahan bagaimana perubahan fisika, bagaimana perubahan kimia. Nanti di LKPD setiap kelompok ini kita berikan ya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalian LKPD membuat pertanyaan mungkin kalian setelah dari sini terpikir bahwa pada kegiatan kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan perubahan iklim. Nanti buat kalian satu pertanyaan yang dari pertanyaan ini nanti kita menganalisa apakah itu perubahan fisika atau perubahan kimia, ya. Sekarang kita bagikan dulu LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Silakan. Literaturnya dari buku, gunakan HP, smartphone kalian, ya. Kamu buka bukunya boleh dipakainya. Tolong dibaca LKPD-nya baik-baik dan lakukan sesuai dengan tahapan yang ada di sana ya. Dalam rangka percobaan. Wait. Nanti jadi tahapan di situ menggunakan ada lilin, kita gunakan lilin, kertas, korek api, gunting, ya. Lihat nama ini. Pertama tuh di LKPD apa? Ya, tetap surat. Sudah lengkap ini? Ya, belum. Betul, dibeli ya, nanti juga ya. Silahkan kalian baca tahapan LKPD tadi. Oke, jelas. Di
gambar yang terjadi, ya. Kemudian di situ setelah kalian amati gambar tadi, lanjut dengan mengisi di identifikasi masalahnya di lembar kedua. Kemudian di bagian kedua kalian melakukan percobaan. Di situ pertama, tahapannya coba baca bintang apa? Pertama, nyalakan yang di lembar kedua di praktiknya percobaannya. Yang pertama apa? Nyalakan lilin. Iya, jadi kalian menyalakan lilin, nanti diamati. Lilin batang lilin itu diamati, begitu deh ini sumbunya. Diamati. Kemudian sudah selesai, baru penamatan yang kedua, yaitu menggunakan kertas. Setelah kalian amati, kemudian kalian mengisi kolom. Kalau bisa nomor kegiatan 1 sampai 4 tadi. Kemudian setelah itu dapat dan kalian mendapatkan kesimpulan sesuai dengan video yang dibagikan tadi. Oh, dapatkan ini informasikan, dapatkan yang kesimpulannya. Dan jangan lupa tadinya pertanyaan dari video ini, jadi kalian buat di belakang ya pakai dinas terakhir ya. Oke, silakan. Gambar coba. Ini oh kemarin kan yang lain tuh silakan duduk tahap ya baca tahap baca apa nomor langkah pertama itu apa? Pertama mengamati dulu gambar tadi ya. Jadi kalian bisa mengamati nih pertama sampai mana nih perubahan tadi ya sampai lihat kan. Oke. Jadi ayo amati dulu amati ini gambar tadi ya. Ini gambar apa nih? Perubahan dari mana? Dari mana? Ya tuh masak jadi itu kamu buat yang tadi jadi kasih ya yang mulai kita yang sudah lalu seperti itu silakan nanti sini nah ya bahkan nggak mati nih yang mati nih kalau sudah kalian lihat lihat nih ya ini jadi kamu melihat dari yang aku pakai keras jadi dari sini dia lakukan semua sebenarnya ada perubahan yang sepuluh dan perubahan kalau ya sudah kalau memang sudah kalian lihat ini dia resolusikan ya ada perubahan di ininya sumbunya dan di sini di bagian keras sudah selesai kalian isi sini kalian lakukan ini sering nanti kalian harus ya ini satu sudah kegiatan yang pertama kalian kegiatan kalau kira-kira sudah kalian mendapatkan namanya kesimpulan, oh ini di apa namanya di belakang ini sih di sumbunya, oh ini perubahannya, ini yang ini perubahannya. Silakan matikan lilinnya. Lanjut nanti perubahan kedua, ya. Kalau sudah kalau sudah, ini hasil dari tidak menguatkan masa tidak menguatkan atau
Makalah saudara kertas. Nah, potong mas, kalau keluar kertas, ambil kertas yang boleh kertas sebagai ini. Mau potong apa yang isinya? Potong terus. Silakan. Ini kertas mau boleh? Ada. Nah, silakan gunting ini. Ini sudah selesai ya? Pematahannya sudah matikan. Nah, ayo ini. Siapa namanya? Ikan gunting. Nah, ini. Yang taruh ke sini. Oh, yang middle digunting. Apa yang terjadi? Ini kalau sudah selesai, silakan dimatikan di sini. Boleh. Ini sudah dapat kesimpulannya. Iya, Pak. Ini bakar. Oh, ini kasih data. Bisa tidak? Pada proses pembakaran kertasnya jangan terlalu banyak ya. Kita cuma melihat indikasi yang ada sedikit kita bakar itu apa yang terjadi. Jangan perlu katakan nasi bakar. Kebakaran. Nah, ini. Jadi silakan potong guntingnya. Jadi akan Ya, jadi yang sebelumnya ini jadi apa namanya? Sama-sama kebakaran tadi ya. Dari batik ini jadi air. Selesai rasanya kan? Sudah kan? Betul. Nah, yang kalian tadi jadi ini. Nah, iya. Nah, dan sedikit aja ini. Nah, sedikit. Pertama digunting dulu, gunting, sebagian digunting, sebagian dibakar. Dan kalau sudah dapat itu, jangan kita isi sudah kali lakukan semua percobaan yang kita lakukan ini, silakan isi. Jaga lidahnya, ambil kesimpulan. Dan jangan lupa pertanyaan tadi ya. Silakan. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari literasi ya, apa yang mungkin terjadi. Tentunya boleh silakan menggunakan. Boleh
muncul patah. Jauh ke kata-kata ini banget. Coba stop dulu, berdiri dulu, berdiri semuanya. Pegang sudah tangan kalian, mampu ya, pegang, seperti gimana? Seperti tidak nada. Pegang, yang ini jangan sebalik, tidak usah berpegang. Ayo kita pegang pundak satu aja kita. Dia saling pegang satu yang bintang seperti bintang pegang bahu itu pegang bahu Gipari seperti itu. Nah, tahu Gipari itu jangan pegang Siti ya seperti itu. Coba kalian relaksasikan tahu dengan kalian. Turun ya silakan. Ya begitu. Oke. Tidak pegang lagi kan? Baik lagi mau presentasi. Oke? Ya silakan. Pegang cukup. Duduk kembali. Nah, makanya udah bilang menurut. Udah. Lagi. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Yang satu nanti.
komen kalau memang sudah selesai. Komennya salahnya sebutnya alamat tadi. Jadi mas silakan mas. Pak, selesai ya? Sama jadi satu dari Ini apa nih? ini nanti oh ini. Pakainya apa tuh? Pas kamera bisa. Iya. Dari semua. Mana yang sok? Dari sini. Yang dari sini. Di sini. Sudah di. Nama kelompoknya aja yang kan nama kelompoknya juga. Ya. Bantu nasi. Nah itu dari ada yang bacain, lihat. Nasi bersih. Oke, Bang. Itu yang boleh. Maksudnya? Ini Ya kan langsung di sini terus. Nah, sini. Kalau aku nasi bersih. Kalau
Mungkin kertas. Baik, apakah sudah semua? Belum. Lagi ya. Nomor 1 sudah. Sudah belum ya? Nomor 3 belum ya? Nomor 4 sudah. Ya. Nomor itu sama. Boleh nanti 2 kertas nanti di bawah. Apa? Sudah. Dia punya. Apa ini ya? Sudah. Gunting. Sudah selesai? Proses. Ada. Kalau 4 mau 3. Tidak usah. Sudah. Oke. Kamu kelompoknya jangan lupa ditulis. Sudah menunggu kelompok 3. 3 belum lagi. Masih berpikir. Jangan. Sudah. Sudah. Gimana? Ini kan yang ini pertama. Yang udah saya tahu itu di bawah. Dia tahapan ini. Jadi tahapannya masalah gimana ya di KWD. Jadi kosong atau panas? Bisa kosong bisa panas ya? Kira-kira
Perubahan warna dan panas. Perubahan warna dan panas. Apa perbedaannya? Jadi kalau langsung dia memang kelompok dua katanya sudah selesai. Kelompok tiga. Itu konten yang dibilang apa? Sekarang saya kita selanjutnya sih. Mana kita itu? Ada simpong, tapi itu dari mana? Tapi dari mana? Tapi dari nah, itu mana kita? Kenapa kita sampai salah satunya seperti itu? Itu contohnya kan salah satu selain berikan contoh kan? Berikan contoh seperti yang atas itu tadi. Boleh sudah. Simplong jadi apa tadi? Terus kenapa lagi? Tadi buku kita ada lagi. Jadi sampai.
terakhir bawah BCX. Tapi kalau di sampo dan apa di video tidak masih baru sedikit itu bagus lagi ya. Sebentar, masih diskusi. Yang ketiga masih diskusi. Sama. Yang banyak nanti saya oke, letakkan sini. Yang dia selain dari mau dipresentasikan dari ini juga. Ini original. Yang selain dari yang mau dipresentasikan dipegang. Itu nanti sudah selesai kan? Ini yang mau dipresentasikan. Nah ini dan di belakang lagi.
nilainya ini. Saya, oke. Ini jangan, ini yang mau kita baca hati buat. Baik, lanjut ya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari nomor 1, silakan nomor 1. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai perubahan kimia dan fisika. Mulai dari itu silakan dibacakan. Identifikasi masalah satu nasi putih. Masalah berasal dari beras berubah menjadi nasi, dua nasi pendek jamur. Nasi putih yang berubah menjadi basi dan jamur. Hasil pengamatan yang beredar terhadap berbentuk ini. Nomor 1 kegiatan sumber lilin terbakar. Lilin dan akhir arang atau abu terbentuk tidak terbaru. Dua terbakar. Awal kertas akhir arang atau abu terbentuk atau tidak terbaru. Tiga awal kertas akhir empat lilin meleleh, lilin keras, kulit akhir lilin meleleh, terbentuk dan tidak terbaru. Apa perbedaan dari perubahan terjadi pada kegiatan waktu kertas membakar kertas? Pada kegiatan membakar kertas terjadi perubahan fisika kertas hanya berubah ukuran dan yang kertasnya terlepas di botol menjadi cukup kecil, tetapi tidak akan melakukan terbaru. Sedangkan pada kertas dibakar terjadi perubahan kimia karena unit awal kertas berubah menjadi abu atau arang yang hasil berbeda dengan kertas awal. Akan pada percobaan ini terjadi perubahan kimia. Apa perbedaan perubahan yang terjadi pada kegiatan menyalakan sumbu lilin dan memadamkan lilin? Pada kegiatan menyalakan sumbu lilin terjadi perubahan kimia karena sumbu lilin berubah menjadi arang atau abu terbentuk zat baru. Sedangkan pada kegiatan memadamkan lilin terjadi perubahan kimia lilin yang keras berubah menjadi cair, terjadi perubahan wujud tetapi tidak terbentuk zat baru. Ketiga contoh perubahan yang mirip dalam perubahan pada membakar kertas dan sumber yang dibakar. Masak nasi kedelai menjadi tempe, susu menjadi keju, nasi basi, tepung menjadi roti, singkong menjadi tape. 4. Tuliskan 3 contoh perubahan yang mirip dalam perubahan pada lilin dan memotong kertas. Kayu menjadi massa dan kursi. Beras menjadi tepung beras, larut sedang gula, batas mencair, tabur beras menjadi Tuliskan simpan hari hasil kegiatan hari ini berdasarkan perubahan moderasi. Baik, itulah diskusi yang kami simpulkan dari perubahan fisika dan materi kimia dan fisika. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari kelompok 1 adalah kesimpulannya adalah 1. Kegiatan membakar kertas dan sumbu terbakar. 2. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. 3.
kegiatan atau kegiatan kegiatan yang meleleh. 4. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak mengatakan tentang Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari hasil kesimpulan kelompok 1 bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru yang ciri seperti itu. Jadi kalian tadi membakar lilin tadi yang sumbunya itu berubah menjadi abu. Kemudian kalau yang kertas dibakar juga menjadi abu. Kalau kertas dipotong tadi tidak berubah, hanya berubah bentuk ya. Jadi hanya berubah bentuk menjadi dari besar menjadi kecil. Jadi itu tidak ada. Jadi tidak membentuk zat baru. Itu fisika. Kedua, reversible. Jadi reversible itu dia bisa balik kembali. Contoh tadi kertas tadi kamu potong itu bisa lagi kita satuin lagi. Namanya reversible. Jadi bisa seperti recycle lagi seperti. Kemudian kemudian juga itu di nomor 3 itu terjadi perubahan bentuk. Jadi itu hanya berubah bentuk untuk ukuran seperti itu. Penggunaan bisa jadi seperti itu. Kemudian perubahan fase. Nah, fase tadi wujudnya dari padat bisa mencair, cair menjadi kuat bisa jadi cair kembali ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan. Kepada pembaca, saya silakan. Untuk kelompok 2 ini mungkin jadi kamu kesimpulan di akhir bahwa kesimpulan terakhir tadi yang kalian percobaan tadi apakah terbentuk seperti ini tadi, apakah terjadi perubahan akor yang tubuh menjadi perubahan akor seperti itu. Jadi hasil kesimpulan tadi pasti bacakan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Kegiatan memakan kertas dan sumbu terbakar. 2. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. 3. Kegiatan memotong dan meleleh. 4. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, kemudian yang hasil dari video tadi, nah apa pertanyaan yang kalian dapat tadi? Kalian nanti kamera, coba. Yang terakhir tadi ibu tampilkan video ya. Nah, dia apa? Jadi apa yang coba tolong kan? Setelah menurut saya yaitu perubahan kimia. Hal ini karena saat dipanaskan maka akan mematikan dan padat. Saat telur dibiarkan suhu tinggi, protein di dalamnya akan mengalami perubahan bentuk dan juga karakteristik. Oke. Kita langsung. Jadi kesimpulannya mungkin sama seperti kelompok 1, yaitu jadi lilin tadi di sumbunya menghasilkan perubahan kimia, di bagian keras lilin tadi terjadi perubahan fisika, kertas dipotong perubahan fisika, kertas dibakar jadi perubahan kimia. Nah, jadi pertanyaan kalau untuk kelompok 2 di pertanyaannya tadi dia memikirkan bagaimana, apakah dengan memasak tadi telur ya? Nah, memasak telur itu apakah terjadi proses kan itu telur dari telur yang mentah ya, masak menjadi matang. Ternyata terjadi perubahan apa? Kelompok 2 perubahan kimia ternyata. Kenapa? Karena komposisi
dia sebelum dimasak masih mentah dengan setelah dimasak. Ini perubahan kimia ya, diambil kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 3 nanti kesimpulan saja kelompok terakhir sampai yang pertanyaan itu ya, pertanyaan saja ya. Pertanyaan yang dari video ibu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya persilakan Farid untuk membaca. Kesimpulan sama pertanyaan yang dari video ibu bagikan tadi. Kesimpulannya adalah di situ. Kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Pertama kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Pertama adalah milih yang meleleh. Kedua, jelaskan pengertian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah proses di mana satu atau dua lebih zat berubah menjadi zat baru. Ketiga, kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Menggunting kertas. 4. Jelaskan pengertian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah jenis perubahan di mana zat berubah bentuk atau fase tetapi tidak berubah menjadi zat baru. Kemudian pertanyaan atau mungkin kalian mengalami proses sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan perubahan fisika dan kimia seperti contoh video ini tadi apa yang kalian temukan pertanyaan tadi ya, yang di akhir tadi apa tadi? Ya, pertanyaan ya, pertanyaan yang kita tahu ini Pak nah itu Barang dapat membakar lilin dan kertas. Batang lilin akan mencair dan mengeras kembali jika sudah terbakar. Sumbu lilin tidak akan habis ketika dimatikan apinya. Kertas ketika dibakar akan menjadi abu. Gunting untuk menggunting bahan lunak termasuk kertas yang dibakar akan mendapatkan energi warna bersih. Bersih dibakar bisa menjadi gosong. Kertas dapat dipotong oleh gunting atau alat lainnya. Kertas yang sudah digunting akan mendapatkan banyak bagian. oh, jadi dari hasil itu kamu kesimpulan seperti itu ya, jadi sebagai ada dari perubahan fisika dari satu itu kan berapa kelompok 3 kelompok 4 itu Dimas bisa Perkenalkan kami dari kelompok 4 adalah presentasikan perubahan fisika dan kimia. Mohon kepada pembaca dimohon dipersilakan Muhammad Dimas semua dibacakan. Kegiatan membakar kertas dan seluruh terbakar. kesimpulan, jadi kesimpulan tadi maksudnya kesimpulan ya. Kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Kegiatan membakar kertas dan seluruh kertas. 2. Jelaskan pengertian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah pembakaran yang menghasilkan zat baru. 3. Kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Kegiatan memotong kertas dan kegiatan lilin leleh. Jelaskan pengertian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pertanyaan dari video itu akan memikirkan oleh kalian Proses memasak makanan. Perubahan kimia menyebabkan wujud dan sifat baru pada materi yang dimasak. Proses tersebut berupa menganggap, merebus, mengukus, dan sebagainya. Perubahan kimia
menimbulkan fungsi dan sifat taruh pada materi yang dimasak proses tersebut berupa memasak, merebus, mengukus, dan menggoreng. Jadi kelompok 4 mengambil pertanyaan jadi seperti itu ya. Jadi memasak proses memasak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Nah, dari keempat kelompok tadi dapat kita simpulkan bahwa kertas dan lilin keras itu merupakan perubahan fisika, kemudian sumbu dan kertas dibakar merupakan perubahan kimia. Di mana perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru, ciri-cirinya yaitu terbentuk zat baru, kedua irreversible. Kalau perubahan fisika tadi reversible, sedangkan perubahan kimia irreversible. Jadi irreversible itu dia tidak bisa kembali. Kalau reversible tadi kan pas kamu potong, kamu susun lagi pun bisa jadi kertas kembali. Seperti itu namanya reversible. Sedangkan irreversible dia tidak bisa kembali lagi menjadi zat awal. Ketiga, terjadi perubahan suhu biasanya. Kalau tadi dipanaskan kan, pemanasan tadi ini perubahan suhu biasanya. Kalau ada perubahan suhu berarti terjadi perubahan materi di situ, perubahan kimia. Sampai tadi pertanyaan di kelompok 2 tadi telur ya, memasak telur. Kemudian di kelompok 4 ya, tadi memasak. Nanti di video tadi kita memasak roti, memanggang roti. Kemudian contoh yang tadi dikatakan di kelompok 2 memasak merebus telur atau menggoreng telur. Kelompok 1 tadi apa yang pertanyaannya tadi pertanyaannya nasi ya, es krim ya. Nah kalau es krim tadi coba kalian lihat di pertanyaan es krim ya. Es krim itu perubahan apa tadi? Perubahan fisika ya. Nah perubahan fisika. Karena kenapa es krim perubahan fisika? Dia hanya berubah wujud. Jadi dari cair, misalnya kalian campurkan rasa coklat, air, susu, itu hanya berubah wujud. Jadi kita kenapa? Perubahan kimia. Fisika, fisika kan perubahan fisika. Kalau es krim terjadi perubahan fisika, dia hanya berubah wujud. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu terbentuknya gas, satu lagi gas dan terbentuknya endapan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, dari semua ini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian simpulkan? Ayo, di kelompok 1 perubahan fisika apa? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2 perubahan fisika apa tadi? Kelompoknya tadi kertas dibakar, kertas dipotong ya, perubahan fisika. Jadi apa? Pengertiannya jadi kesimpulannya perubahan fisika adalah Perubahan materi yang tidak. perubahan yang tetap seperti itu. Iya, berarti dia betul, berarti tidak menghasilkan zat baru, berarti tidak reversible ya. Kemudian tidak bisa kembali ke zat awalnya. Kemudian di kelompok 1, 3 dan 4 yuk, perubahan kimia. Perubahan kimia apa? Jadi kesimpulannya perubahan kimia contohnya tadi kan kita membakar tadi. Membakar, jadi apakah bisa kembali menjadi awal? Tidak, berarti dia menghasilkan. Nah, berarti dia menghasilkan zat baru. Jadi dari kertas yang putih seperti itu berubah menjadi. Jadi kesimpulannya dari sama-sama kita sebenarnya perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Oke. Kemudian silakan kita kerjakan proses. Nah, sudah pembelajaran. Silakan kerjakan proses yang sudah dibagikan.
kerjakan sekarang. Oke, selesai? Baik, selesai? Oke, kemudian proses dan hasilnya. Nah, semuanya alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini berhasil. Dan kalian sudah mengerti semua. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Oke deh. Apa yang kalian dapat pelajaran yang didapat hari ini? Dapat mengerti tentang arti fisika, lalunya membuat. Baik, nanti minggu depan, mungkin besok kita akan mempelajari tentang campuran. Jadi kita besok mempelajari metode pemisahan campuran. Oke, tetap semangat, sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ketua kelas silahkan tutup pembelajaran hari ini dan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, dan baiknya kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri untuk mengucapkan